sahabat Keturunan Media, berjumpa lagi di Sanubari Ramadan bersama saya Ayah Hasanah. Alhamdulillah, saat ini saya sedang berada di kawasan Demak. Perlu kita ketahui bahwasanya Masjid Agung Demak ini merupakan salah satu bangunan yang tertua di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Barat. Nah, di Demak ini terdapat beberapa makom para wali, di antaranya makom Raden Patah, kemudian Sunan Kudus, dan Sunan Kalijaga. Berbicara mengenai Raden Patah, pasti sahabat keturunan penasaran, siapa sih Raden Patah ini? Sedikit saya akan mengulas kisah beliau. Raden Patah, atau yang biasa disebut Pangeran Jimbun, adalah salah satu raja dari Kerajaan Demak. Raden Patah adalah keturunan dari Prabu Karta Brawijaya. Selama beliau menjadi raja, beliau menjabat kurang lebih selama 18 tahun, yakni dari tahun 1500 sampai dengan 1518 Masehi. Nah, sahabat Keturunan Media, perlu kita ketahui juga nih, bahwasanya sebelum berdirinya Kerajaan Demak, Demak dahulu merupakan salah satu tempat untuk menimba ilmu agama Islam. Kemudian setelah mendapat izin dari guru beliau, yakni Sunan Ampel, berubahlah menjadi pondok pesantren. Kemudian berubah lagi lah menjadi pusat perdagangan. Dan hingga pada akhirnya berdirilah sebuah kerajaan yang pertama kali didirikan di Pulau Jawa, yakni Kerajaan Demak ini. Dan yang mendirikannya ialah Raden Patah. Nah, sahabat Keturunan Media, sekarang kalian sudah tahu kan siapa Raden Patah ini? Baik, selanjutnya saya akan mengulas kisah tentang Sunan Kudus. Berbicara mengenai Sunan Kudus, pasti sahabat Keturunan sudah tidak asing mendengarnya, bukan begitu? Sedikit saya akan mengulas kisah tentang Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra dari Sunan Ngudung, atau yang disebut dengan Raden Utsman bin Haji. Sunan Kudus merupakan salah satu keturunan yang ke-14 dari Husain bin Ali. Nah, Sunan Kudus ini juga mempunyai nama kecil, yakni Ja'far As-Shadiq. Nah, sahabat Keturunan Media, perlu kita ketahui juga nih, bahwasanya Sunan Kudus ini merupakan salah satu sunan yang terkenal akan memanfaatkan simbol-simbol agama Buddha dan agama Hindu. Hal tersebut bisa terlihat dari Kudus yang berbentuk Masjid Menara Kudus, kemudian gerbang yang berada di Kudus, kemudian pancuran yang berada di Kudus, bahkan sampai dengan padasan tempat wudhu yang melambangkan 8 pintu pada agama Buddha. Nah, sahabat Keturunan Media, Sunan Kudus diperkirakan wafat sekitar tahun 1550 Masehi. Selanjutnya saya akan mengulas tentang Sunan Kalijaga. Berbicara mengenai Sunan Kalijaga, pasti sahabat Keturunan juga sudah tidak asing mendengarnya. Sunan Kalijaga lahir sekitar tahun 1450 Masehi. Sunan Kalijaga adalah putra dari Adipati Tuban, atau yang disebut dengan Tumenggung Wilatikta, atau yang disebut juga dengan Raden Saur. Nah, sahabat Keturunan Media, pasti kalian penasaran, kenapa sih Raden Said ini dinamakan Sunan Kalijaga? Sedikit saya akan mengulas kisah beliau. Adapun asal-usul dinamakannya Kalijaga memiliki berbagai versi. Di antaranya, masyarakat setempat memanggil nama Kalijaga dengan kegemaran wali ini, yakni berendam di kali atau menjaga kali. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwasanya Sunan Kalijaga ini merupakan salah satu diambil dari kata dusun Kalijaga yang terdapat di Cirebon. Nah, Sunan Kalijaga ini juga termasuk salah satu perancang Masjid Agung Demak dan Masjid Agung yang berada di kawasan Cirebon. Sahabat Keturunan Media, Sunan Kalijaga ini wafat sekitar abad ke-15. Kemudian dimakamkan di Demak yang berkawasan di Kalidangu. Sahabat Keturunan, inilah ulasan tentang kisah para wali yang berada di kawasan Demak ini. Semoga sahabat Keturunan bisa mengambil manfaat dan ibrahnya. Saya Ayah Hasanah meminta maaf apabila ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.